Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang digunakan di dalam develop schedule. Jadi di sini kita memberikan suatu studi kasus. Yang pertama itu kita definisikan aktivitas tersebut, yaitu berjumlah 10 aktivitas, yaitu dari A sampai J. Dengan masing-masing aktivitas tersebut mempunyai sebuah durasi yang berbeda-beda. Kemudian dalam setiap aktivitas tersebut mempunyai predecessor, yaitu keterkaitan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Nah, dalam setiap aktivitas tersebut kita definisikan terdapat ada 6 atribut. Yang pertama itu ES, yaitu early start, yaitu kapan suatu aktivitas itu dapat dimulai. Kemudian ada dur di sini yaitu duration, itu lamanya suatu aktivitas. Lalu ada EF atau early finish, yaitu kapan aktivitas itu dapat selesai. Kemudian ada LS, yaitu lately start, kapan aktivitas paling lambat dimulai. Kemudian ada BUF, yaitu buffer, itu selisih antara waktu yang ditentukan dengan waktu yang tersedia. Kemudian ada LF, yaitu lately finish, yaitu kapan suatu aktivitas paling lambat dapat selesai. Kemudian ada note, ini di sini artinya setiap aktivitas itu kode dari suatu aktivitas. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Jadi di sini kita mempunyai aktivitas A, B, dan C. Nah, dari aktivitas A, B, dan C itu tidak mempunyai predecessor. Artinya, jika suatu aktivitas tidak mempunyai predecessor, itu aktivitas tersebut mempunyai predecessor dengan start, yaitu suatu aktivitas itu dimulai dari aktivitas tersebut, yaitu A, B, dan C. Nah, setiap aktivitas A itu mempunyai time 2, mempunyai durasi 2. Kemudian ada aktivitas B mempunyai durasi 3. Lanjut ke aktivitas C mempunyai durasi 4. Kemudian aktivitas D mempunyai durasi 1. Lanjut ke aktivitas E mempunyai durasi 2. Kemudian aktivitas F mempunyai durasi 5. Lanjut ke aktivitas G mempunyai durasi 7. Kemudian lanjut ke aktivitas H mempunyai durasi 2. Kemudian ke aktivitas I mempunyai durasi 3. Yang terakhir kita mempunyai aktivitas J, durasinya 1. Nah, di sini kita definisikan predecessor terlebih dahulu. Yang pertama, D itu mempunyai predecessor dengan A. Lanjut, E itu mempunyai predecessor dengan B. Lanjut ke F juga mempunyai predecessor dengan B. Lanjut ke C, lanjut ke G mempunyai predecessor dengan C. Lalu H mempunyai predecessor dengan D sama E. Dan I mempunyai predecessor F sama G. Oke, yang terakhir J mempunyai predecessor H dan I. Oke, kita lanjut ke aktivitas A. Kita bakal mengetahui early start dari A. Early start dari A itu hari 1, yaitu kita dapat memulai suatu aktivitas di hari pertama, karena A itu merupakan mulainya dari suatu aktivitas. Jadi kita definisikan early start yaitu 1. Kemudian lanjut ke early finish. Early finish itu adalah
kapan suatu aktivitas itu selesai. Karena di early start itu kita tulis 1 dengan durasi 2, berarti kita dapat menyelesaikan suatu aktivitas A itu di hari ketiga. Di hari kedua. Kemudian lanjut ke aktivitas B, itu hampir sama dengan aktivitas A, early start 1, kemudian early finish kali ini 3 karena durasi dari aktivitas B 3. Lanjut ke C, itu early start juga sama 1. Nah, di sini early finish 4 karena durasinya 4. Oke, lanjut ke aktivitas D. Karena tadi dari si A itu yang terakhir itu di hari kedua, kita early start ketika kita dapat memulai aktivitas D itu hari ketiga karena setelah pengerjaan dari aktivitas A. Nah, dengan durasi 1, jadi aktivitas D dapat terselesaikan di hari ketiga itu juga. Lanjut ke aktivitas E, itu dari aktivitas E itu mempunyai predecessor dengan B, jadi kita dapat memulai aktivitas E di hari keempat karena setelah selesainya aktivitas B. Dengan durasi 2, jadi kita dapat menuliskan early finish suatu aktivitas E itu 5. Lanjut ke aktivitas F, itu sama juga dari E, kita dapat mulai early start 4 dengan durasi 5, jadi kita dapat menuliskan early finish 8. Lanjut ke aktivitas G, kita menuliskan early start 5 karena predecessor dari G itu adalah C, yaitu yang mempunyai early finish 4, jadi kita tambah 1 jadi 5 di early start G. Kemudian dengan durasi 7, jadi kita tuliskan early finish dari G itu 11. Lanjut ke aktivitas H, dengan early finish dari D itu 3, jadi kita dengan 3 dan H itu mempunyai predecessor dari D sama E, kita harus menuliskan paling lama itu aktivitas itu selesai di mana. Jadi kita bandingkan antara 3 sama 5, antara aktivitas D sama E itu selesai di hari ketiga sama 5. Jadi kita ambil waktu yang paling lama itu aktivitas E itu 5, jadi kita tuliskan early start H itu 6. Kemudian dengan durasi 2 hari, jadi kita tuliskan di early finish yaitu 7. Begitu juga dengan I yang mempunyai predecessor F sama G, kita bandingkan antara early finish F sama early finish F dan G, itu 8 dan 11. Kita ambil waktu yang paling banyak yaitu 11, jadi kita tuliskan early start I yaitu 12. Dengan durasi 3 hari, kita dapat tuliskan early finish yaitu 14. Lanjut ke J itu mempunyai predecessor aktivitas H sama I dengan early finish H itu 7 dan early finish I itu 14. Jadi kita ambil waktu yang paling lama yaitu 14 dengan early start. Jadi early start dari J itu 15 dan dengan durasi waktu J itu 1 hari. Jadi kita tuliskan early finish 15 hari juga. Oke, untuk dapat menuliskan lately start sama lately finish, kita hitung mundur dari waktu J, dari aktivitas J. Untuk lately start sama lately finish, nah dari yang udah kita definisikan setiap aktivitasnya, kita dapat memperoleh critical path method. Yang pertama, kita mempunyai 4 jalur. Yang pertama itu ada A, jalur A, D, H, dan J. Dengan durasi sebagai berikut: 2, 1, 2, 1. Jadi jalur dari ADHJ itu mempunyai waktu 6. Lanjut ke jalur kedua yaitu B, E, H, J.
mempunyai masing-masing durasi, yaitu 3, 2, 2, dan 1. Jadi mempunyai lama durasi 8. Lanjut ke jalur 3, itu ada B, F, I, dan J dengan durasi masing-masing 3, 5, 3, dan 1. Jadi total durasinya 12. Lanjut ke jalur keempat, itu ada jalur C, G, I, dan J dengan durasi masing-masing 4, 7, 3, dan 1 dengan total durasi 15. Oke, dari 4 jalur yang kita definisikan tersebut, kita dapat peroleh critical path method itu di jalur CGIJ, karena critical path method itu diambil dari waktu terlama dari suatu aktivitas, itu dari studi kasus ini yaitu di jalur CGIJ. Setelah memperoleh critical path method yaitu C, G, I, J, otomatis jalur critical path method itu tidak boleh mempunyai buffer. Artinya suatu aktivitas itu tidak mempunyai keterlambatan. Jadi masing-masing dari C, G, I, dan J mempunyai buffer 0. Dan ketika suatu aktivitas mempunyai buffer 0, lightly start dan lightly finish itu mempunyai nilai yang sama dengan early start dan early finish. Jadi kita tuliskan di J itu 15 dan 15, begitu juga dengan I, lightly finish 14, buffer 0, lightly start 12, begitu pula dengan G, hal yang sama juga tertulis di C. Oke, setelah kita memperoleh jalur path method, kemudian buffer dan lightly start dan oke, jadi kembali yang tadi, buffer itu mempunyai rumus lightly finish dikurang dari early finish. Oke, dan kita balik lagi ke CGIJ, itu udah terlengkapi semuanya dari early start, durasi, early finish, dan lain-lain. Kita lanjut ke yang jalur H. Itu jalur H itu kan mempunyai early start 15 dengan early finish dari si H itu 7. Jadi kita dapat paling lambat kita dapat menyelesaikan aktivitas H itu di hari ke-14. Di hari 14 itu sebelum hari minus. Jadi gini, lightly finish dari H itu merupakan early start dari J dikurang 1. Oke, setelah kita peroleh lightly finish dari H itu 14 dengan durasi dari H itu tersebut 2, jadi kita dapat memperoleh lightly startnya itu kita dapat memulai aktivitas paling lambat, kita dapat memulai aktivitas tersebut di hari ke-13. Jadi buffer dari H itu 14 dikurangi 7, yaitu lightly finish dikurangi early finish, jadi 7.
Lanjut ke E. Lanjut ke E, kita definisikan itu dengan early start. Dari early startnya H itu 6. Jadi kita dapat memperoleh late finish itu 6 dikurang 1 itu 5. Oke, jadi kita dapat mengetahui buffer itu 0 karena 5 dikurang 5 yaitu sama 0. Dan early start juga sama dengan early start karena tidak mempunyai buffer itu 0. Lanjut ke aktivitas F. Oke, kita lanjut ke aktivitas D. Aktivitas D dengan sebelum mempunyai predesor dengan H itu aktivitas H itu mempunyai early start 6. Jadi kita dapat mengisi lately finish itu di pada aktivitas D itu 5 karena 6 dikurang 1. Kemudian kita mengisi buffer dengan lately finish dikurangi early finish dari D, 5 dikurangi 3 dan menghasilkan 2. Dan lately start dari D itu 5 karena mempunyai durasi 1. Lanjut ke aktivitas A. Aktivitas A mempunyai lately finish 2 karena dari early start dari D itu 3. Dan maka ketika early finish dan lately finish dari A itu sama, berarti mempunyai buffer 0. Dan lately startnya juga 1. Kita lanjut ke F, bagian F. Aktivitas F kita dapat lihat dari I karena predecessor dengan I dengan early start I yaitu 12. Jadi kita dapat memperoleh lately finish dari F itu 11. Dengan memperoleh lately finish itu 11 dari F, kita dapat mengetahui durasi F yaitu 3 antara 11 dikurangi 8. Dia lanjut ke lately start dari F sendiri itu 7 karena mempunyai durasi 5. Lanjut ke B. Dengan hasil dari F early start dari F itu 4. Jadi kita dapat memperoleh lately finish dalam B yaitu 4 dikurangi 1 yaitu 3. Oke, karena early finish dan lately finish sama, maka buffer dari B yaitu 0. Dan karena buffer dari B itu 0, jadi lately start dari B itu juga 1. Oke, itu tadi kita udah dapat menghitung salah satu metode dalam develop schedule.